Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3587, Perintah Pembunuhan. Di tengah malam, tiba-tiba, cahaya terang bersinar di langit. Sinar cahaya ini sepertinya meletus dari tanah dan membumbung ke langit. Segera setelah itu, ada getaran di kesadaran semua orang. Seiring dengan gemetarnya lautan kesadaran, terdengar suara marah dan pelan. Untuk membunuh Dev, kamu dapat menggunakan kepalanya untuk menukar ibadah 100 tahun di aliansi penyegel iblis kami. Suara ini milik Zuo Tianzeng, pemimpin aliansi penyegel iblis. Dan suara ini bergema di lautan kesadaran ratusan ribu orang di seluruh surga dan dunia manusia. Dalam 5 sekte besar, banyak orang tiba-tiba terbangun, mata mereka terbuka lebar karena tidak percaya. Haidafu tiba-tiba melompat dan melihat cahaya luar yang melonjak ke langit, hatinya sangat terkejut. Dedikasi 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance adalah sumber daya yang sangat besar. Haidafu bergumam pada dirinya sendiri. Anda harus tahu bahwa Demon Ceiling Alliance memiliki kekuatannya sendiri di seluruh surga dan dunia manusia, dengan kekuatan yang begitu besar dan ibadah ratusan tahun, sumber dayanya tidak akan pernah habis. Dengan sumber daya sebesar itu, Anda pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih. Apa yang dilakukan Dev ini hingga memprovokasi aliansi penyegel iblis untuk menggunakan transmisi suara 10.000 mil dan bahkan menawarkan upeti 100 tahun. Haidafu bergumam sambil mengenakan pakaiannya dan menuju aula. Saat ini, banyak orang telah datang ke aula 5 sekte besar. Pemimpin sekte Luo juga bangkit dan duduk di atas meja. Saya tidak menyangka kalian semua menerima pesan dari Demon Ceiling Alliance. Bagaimana Dev ini menyinggung Demon Ceiling Alliance? Haidafu melihat semua orang di sana, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, tapi jika aliansi penyegel iblis bisa memberikan penghormatan 100 tahun, aku khawatir Dev akan mendapat masalah besar. Kata pemimpin sekte yang dari sekte Tianyang. Mungkinkah putra pemimpin aliansi penyegel iblis dibunuh oleh Dev? Selain hal semacam ini, apalagi yang bisa membuat Zuo Tianzeng begitu marah? Kata pemimpin sekte Yue dari sekte Tianyu. Tidak peduli apa alasannya, sekarang aliansi penyegel iblis telah memberikan persembahan 100 tahun. Tampaknya hari-hari baik dari 5 sekte besar kita telah tiba. Kita hanya perlu menangkap Dev dan menyerahkannya ke tangan aliansi penyegel iblis. Mulai sekarang, 5 sekte besar kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan sumber daya pelatihan. Kata pemimpin sekte Chen dari sekte Tianchen. Ya, ayo pergi dan tangkap Dev sekarang, kalau tidak kita akan memberi keuntungan pada orang lain. Haidafu mengangguk dan berkata. Namun, pemimpin sekte Luo tetap diam dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun memang sangat menggoda. Namun, mereka mengikuti Dev tanpa keluhan apapun. Mereka baru saja menangkap Dev atas pengorbanan 100 tahun aliansi penyegel iblis. Pemimpin sekte Luo merasa ada yang tidak beres. Bagaimanapun, 5 sekte besar mereka dianggap sebagai sekte yang terkenal dan lurus, mereka tidak dapat melakukan hal-hal yang menguntungkan diri mereka sendiri dengan mengorbankan orang lain. Terlebih lagi, pemimpin sekte Luo tidak terlalu menyukai aliansi penyegel iblis. Dia juga telah mendengar tentang beberapa tindakan aliansi penyegel iblis, dan Master Sekte Luo juga merasa tidak tahu malu tentang beberapa praktik aliansi penyegel iblis. Semuanya, sekarang kita tahu bahwa Dev bukanlah orang yang membunuh 5 putra kita yang luar biasa, jika kita menangkap Dev demi peringatan 100 tahun. Aliansi penyegel iblis, apa yang akan terjadi pada 5 sekte besar kita? Meskipun penghormatan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis menggiurkan, jangan lupakan ajaran nenek moyang kita dari 5 sekte besar. Kita adalah sekte yang terkenal dan terhormat. Meskipun ada banyak orang di dunia dewa dan manusia yang akan melakukan apapun untuk berlatih, kita tidak bisa melakukan ini. Saya harap kita semua bisa menjaga keadilan terakhir di hati kita. Mengenai dendam macam apa yang dimiliki Dev terhadap Demon Ceiling Alliance, kami tidak akan berpartisipasi. Kami akan membiarkan mereka meninggalkan stasiun kami besok. Sekte Master Luo berkata kepada Master Sekte lainnya. Master Sekte Luo, jika kita tidak mengambil tindakan, saya yakin orang lain akan mengambil tindakan terhadap Dev. Apakah kamu hanya akan melihat lemak itu hilang dari mulutmu? Haidafu memandang Master Sekte Luo dengan bingung.
Bab 3588, Transmisi Suara Ribuan Mil. Master Sekte Hai, tidak ada hubungannya dengan kita jika orang lain mengambil tindakan. Sebaiknya kita tidak terlibat dalam masalah ini. Pemimpin Sekte Luo berkata dengan ekspresi muram. Dia tidak akan memilih untuk membantu Dev, tapi dia juga tidak akan memilih untuk menyakiti Dev. Bagaimanapun, 5 sekte besar tidak ada hubungannya dengan Dev, jadi pemimpin Sekte Luo tidak perlu membantu Dev. Master Sekte Luo, kami. Oke, saya telah membuat keputusan tentang masalah ini. Ketika Dev dan yang lainnya meninggalkan markas 5 sekte besar besok, kami akan segera menutup camp dan melarang masuk atau keluar untuk sementara waktu. Pemimpin Sekte Luo melambaikan tangannya. Melihat sikap tegas Master Sekte Luo, yang lain hanya bisa diam karena mereka tidak punya pilihan selain mengatakan apapun. Lagi pula, di antara 5 sekte besar, pemimpin Sekte Luo mempunyai suara tertinggi. Semua orang meninggalkan aula, tapi Haidafu masih memiliki keserakahan di matanya. Tidak mungkin dia melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Di saat yang sama, di kamar tempat Dev sedang beristirahat, Baiqian tiba-tiba terbangun dengan ekspresi panik di wajahnya. Dev, bangun, bangun. Baiqian mengguncang Dev dan membangunkannya. Sudah larut malam, kamu masih harus melakukannya. Sudah berapa kali kamu melakukan ini? Biarkan aku istirahat. Dev berkata tanpa daya. Baiqian ini memintanya dengan sangat keras sehingga Dev tidak tahan lagi. Untungnya, Huo Feng bijaksana dan bermain dengan badak sepanjang hari. Jika Huo Feng ditambahkan ke dalam permainan, Dev benar-benar tidak akan mampu mengatasinya. Cepat dan bangun. Aliansi penyegel iblis sebenarnya telah mengeluarkan perintah pembunuhan di seluruh surga dan dunia manusia. Selama seseorang membunuhmu, kamu bisa mendapatkan pemujaan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Petik 2. Baiqian berkata dengan gugup. Bagaimana kamu tahu? Dev membuka matanya dan menatap Baiqian dengan bingung. Mereka selalu bersama, bagaimana Baiqian tahu tentang perintah pembunuhan Demon Sealing Alliance? Aliansi penyegel iblis menggunakan teknik transmisi suara 10.000 mil, dan lautan kesadaranku menerimanya. Kata Baiqian, teknik transmisi suara Wanli. Dev tertegun, Anda dapat menerimanya, mengapa saya tidak menerimanya? Teknik transmisi suara ribuan mil ini adalah harta transmisi suara yang tersisa di surga dan dunia manusia pada zaman kuno. Saya mendengar bahwa hanya 3 di antaranya yang ditemukan di seluruh surga dan dunia manusia. Aliansi penyegel iblis punya 1, tapi aku tidak menyangka akan menggunakannya di sini. Teknik transmisi suara ini menggunakan lautan kesadaran biksu untuk menyebar, tapi tidak semua orang bisa mendengarnya, tapi itu acak. Aku yakin seseorang dari 5 sekte besar pasti sudah mendengar beritanya. Ayo cepat pergi. Jika 5 sekte besar juga mengetahui berita itu, pasti akan merugikanmu. Baiqian mendesak Dev untuk berpakaian dan pergi. Pada saat ini, hantu gunung setan tua dan yang lainnya juga telah bangkit dan mengetuk pintu Dev. Setelah Dev membuka pintu, tetua hantu gunung iblis berkata dengan cemas, Tuan Dev, aliansi penyegel iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan untukmu dan menawarkan persembahan 100 tahun sebagai hadiah. Saya khawatir seseorang akan melakukan sesuatu yang buruk kepadamu. Sebaiknya kita segera pergi, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Apakah kamu juga menerima pesan dari Demon Sealing Alliance? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Hantu gunung setan tua menggelengkan kepalanya, sementara Ji Yun di samping berkata, Tuan Dev, saya mendengarnya, seolah-olah seseorang sedang berbicara di kepala saya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi pada saat itu, jadi saya bangun untuk memeriksa, dan menemukan bahwa aula dari 5 sekte besar terang benderang, dan orang-orang ini berkumpul di malam hari. Kupikir itu karena perintah pembunuhan dari aliansi penyegel iblis, jadi aku segera memanggil Tuan Gui dan Tuan Luo untuk datang mencarimu. Sebaiknya kita segera pergi, aku khawatir kita tidak akan bisa pergi jika kita tidak pergi. Ji Yun mendesak Dev dengan wajah penuh kecemasan. Huo Feng memeluk binatang badak dan berjalan keluar dari pintu sebelah dengan ekspresi bingung di wajahnya, jelas bahwa dia belum menerima perintah pembunuhan dari Demon Sealing Alliance. Oke, ayo keluar dari sini. Dev mengangguk, meskipun dia mengikuti 5 sekte besar tanpa permusuhan, dia tidak berani mempertaruhkan kemanusiaan dari 5 sekte besar. Oh,
Dalam menghadapi kepentingan yang sangat besar, banyak orang bisa berbuat apa saja. Bab 3589 Momen Hidup dan Mati. Mau kemana kamu terburu-buru di tengah malam? Tepat ketika Dev dan beberapa orang hendak meninggalkan 5 sekte besar, Haidafu memimpin orang-orang untuk menghentikan Dev dan yang lainnya. Kami ingat ada hal lain yang harus dilakukan, jadi kami berencana untuk kembali dalam semalam. Dev berkata dengan tenang, "Oh, saya pikir 5 sekte besar kami tidak memperlakukan Anda dengan baik dan meminta Anda pergi semalaman. Karena ada yang harus kamu lakukan, ayo pergi." Haidafu berkata dalam sekejap. Melihat Haidafu tidak menghentikannya, Dev berpikir bahwa Haidafu tidak tahu tentang perintah pembunuhan aliansi penyegel iblis, jadi dia memimpin beberapa orang dan berjalan menuju bagian luar dari 5 sekte besar. Tapi ketika Dev melewati Haidafu, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan tubuhnya secara naluriah mencoba bersembunyi. Saya melihat aura di tubuh Haidafu tiba-tiba meledak, lalu dia meninju Dev. Jika Haidafu tidak mengungkapkan niat membunuhnya sebelumnya dan membuat Dev menyadarinya, dia mungkin berhasil dengan pukulan ini. Wah, aku tidak menyangka kamu akan bereaksi cukup cepat. Haidafu tidak bisa tidak memuji Dev ketika dia melihat bahwa dia telah menghindari pukulannya. Jika Anda berani mengambil tindakan terhadap Tuan Dev, Anda mencari kematian. Setelah melihat ini, Demon Mountain Ghost Law segera melompat dan menendang Haidafu dengan keras, dan pada saat yang sama dia berteriak kepada Dev, "Tuan Dev, cepat pergi, keluar dari sini." Di saat yang sama ketika hantu gunung iblis mengambil tindakan, Baiqian dan Luo Shouhai juga mengambil tindakan. Huo Feng dan Ji Yun mengikuti Dev dan bergegas menuju bagian luar dari 5 sekte besar. Hanya dengan bergegas keluar dari 5 sekte besar mereka dapat berharap untuk melarikan diri. Jika mereka terjebak di dalam, mereka pasti akan dikutuk. Saat ini, Dev tidak punya pilihan selain mengurus hantu gunung iblis dan yang lainnya. Dia hanya bisa bergegas keluar dan memikirkan solusi. Bagaimanapun, 5 sekte besar ingin membunuh Dev. Untuk 5 sekte besar, tidak perlu membunuhnya. Haidafu dan orang-orang Tian Haizongnya ingin menghentikan Dev, tetapi iblis San Guilao, Luo Shouhai, dan Baiqian mencoba yang terbaik untuk melawan, mengulur waktu bagi Dev dan membiarkan Haidafu menghentikannya untuk sementara waktu. Tidak ada cara untuk berhenti Dev. Saat Dev hendak bergegas keluar dari markas 5 sekte besar, tiba-tiba selusin sosok memblokir pintu masuk kamp. Tidak mudah untuk pergi. Pemimpin sekte yang dari sekte Tianyang memimpin orang-orang untuk menghalangi jalan Dev. Master Sekte Yang, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Pelayanan aliansi penyegel iblis selama ratusan tahun, bahkan jika kedua keluarga kita terpecah, sudah cukup untuk meremehkan seluruh wilayah selatan. Ketika Haidafu melihat pemimpin sekte yang memimpin orang-orang untuk menghentikan Dev, dia buru-buru berteriak keras. Master Sekte yang tidak berbicara, tetapi menatap Dev dengan sepasang mata serakah. Jelas sekali, dia menghentikan Dev karena pengorbanan 100 tahun dari Demon Sealing Alliance. Dev memandang pemimpin sekte yang di depannya dan tidak bisa menahan cemberut. Lawan memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat 8, dan ada banyak murid sekte di belakangnya. Bahkan jika Dev dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, dia bukanlah tandingannya. Alam Ji Yun dan Huo Feng terlalu rendah, jadi mereka tidak banyak membantu. Dev tahu bahwa hari ini mungkin akan menjadi bencana baginya. Sekarang hanya 2 dari 5 sekte besar yang mengambil tindakan. Jika 3 sekte besar lainnya juga mengikuti, Dev mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Nah, patuh dan pasrah. Aku bisa melepaskan temanmu, pemimpin sekte yang berkata pada Dev. Dev melirik ke arah Huo Feng dan Ji Yun. Dia benar-benar tidak berdaya saat ini. Dia tidak ingin menyakiti orang-orang di sekitarnya karena dirinya sendiri. Brengsek, jika kamu berani menyentuh Tuan Dev, bunuh aku dulu. Ji Yun tidak menunggu Dev berbicara, tetapi auranya meledak dan dia langsung melancarkan serangan. Phoenix api bahkan menjerit dan langsung berubah kembali ke bentuk aslinya. Sepasang sayap yang terbakar api terus-menerus mengeluarkan semburan bulu api, dan jeritan bergema di seluruh gunung iblis surgawi. Bab 3590, tinggalkan aku sendiri dan cepat pergi. Sesuatu yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Sekte Master yang mendengus dingin, melambaikan telapak tangannya dengan santai, dan aura menakutkan langsung meletus.
Tubuh Ji Yun dan Huo Feng langsung dibuang oleh aura menakutkan ini. Kedua orang itu terjatuh ke tanah, muntah darah. Cederanya jelas serius. Ji Yun berusaha mati-matian untuk bangun, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan tingkat ke-8 yang Zhongzu di alam kesengsaraan, Huo Feng dan Ji Yun mungkin bahkan bukan semut di depannya. Tekanan fisik saja membuat Huo Feng dan Ji Yun tidak bisa bergerak. Wajah Ji Yun penuh amarah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia tidak cukup kuat. Dev melihat ke arah Huo Feng dan Ji Yun yang terluka, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Mungkin saat ini, Dev sudah siap mati, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Huo Feng dan Ji Yun. Apakah kalian berdua takut mati? Dev memandang Ji Yun dan Huo Feng dan bertanya. Jangan takut, sejak saya mengikuti Tuan Dev, saya sudah lama mengesampingkan hidup dan mati. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mati demi Tuan Dev. Dalam hati Ji Yun, Dev adalah dewa, yang menuntunnya ke jalan terang dan lurus. Bahkan jika Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua sekarang, itu tidak dapat mengubah statusnya di hati Ji Yun. Puan, aku sudah menjadi milikmu. Jika kita cukup beruntung memiliki satu jiwa tersisa, aku masih bersedia bersamamu. Sudut mulut Huo Feng penuh dengan darah, dan dia tersenyum tipis. Melihat Huo Feng dan Ji Yun, Dev tersenyum. Namun, dalam senyumannya, ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan perlahan menutupi tubuh Dev. Pedang pembunuh naga muncul di tangan Dev, dan naga itu meraung keras. Di belakang Dev, seekor naga emas perlahan terbentuk. Melihat Dev di depannya, pemimpin sekte yang hanya bisa sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin seorang pria yang berada di alam kesengsaraan tingkat kedua bisa meledak dengan aura seperti itu? Aura semacam ini mungkin tidak lebih rendah dari alam kesengsaraan tingkat 6. Namun, sebagai pemimpin sekte yang dari alam kesengsaraan tingkat 8, bahkan jika penampilan Dev saat ini mengejutkannya, dia tetap tidak khawatir sama sekali. Jika alam kesengsaraan tingkat 8 tidak dapat mengalahkan kultivator alam kesengsaraan tingkat kedua, maka dia mungkin akan dibunuh secara langsung. Dev, ayo pergi. Tepat ketika Dev hendak mengikuti Yang Zhongzu sampai mati, sesosok tubuh tiba-tiba melompat keluar dari belakangnya. Kemudian cambuk panjang dipukul dengan keras ke sekte Master Yang. Ternyata itu adalah Bai Qian. Setelah dia melihat Dev dan yang lainnya dihentikan, dia memisahkan diri dari pertarungan dengan sekte Tianhai dan langsung menuju ke sekte Tianyang. Kekuatan tingkat ke-7 Bai Qian di alam kesengsaraan bukanlah tandingan Master Sekte Yang. Namun, saat ini, Bai Qian hanya ingin menunda Dev agar Dev bisa melarikan diri dari sini. Mengenai hidup dan mati, dia tidak memikirkannya. Namun, kepergian Bai Qian menggandakan tekanan pada Luo Shouhai dan Mosan Guilao. Pertarungan antara hantu Gunung Iblis dan Hai Dafu sedang berlangsung. Luo Shouhai menghalangi banyak biksu dari sekte Tianhai. Meskipun mereka berdua tahu bahwa Dev diblokir, mereka tidak punya waktu untuk memisahkan diri. Orang ini yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, bahkan Master Alam Kesengsaraan tingkat ke-7, berani menyerangku. Pemimpin sekte yang mendengus dingin, lalu mengulurkan tangan dan meraih cambuk Bai Qian. Lalu kabut putih langsung menyusuri cambuk panjang Bai Qian. Melihat ini, Bai Qian dengan cepat mengayunkan cambuk di tangannya, mencoba membubarkan kabut putih. Tapi kabut putih itu begitu cepat hingga mencapai mata Bai Qian dalam sekejap mata. Kemudian lengan Bai Qian mulai membentuk embun beku, yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini dinginnya. Ketika Dev melihat ini, dia hendak mengambil tindakan dan mengalahkan Zihuogang Bai Qian. Ayo pergi, tinggalkan aku sendiri, aku baik-baik saja, ayo pergi. Bai Qian memandang Dev dan meraung keras. Bai Qian tahu bahwa jika Dev menunda lebih lama lagi, tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Jangan lupa like dan subscribe RD1 Channel, bab 3591, Kesengsaraan Hidup. Dev mengerutkan kening, menatap Bai Qian, yang akan membeku, lalu ke Ji Yun dan Huo Feng yang terluka. Dia mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, meraih Ji Yun dan Huo Feng, dan hendak bergegas keluar, 5 sekte besar. Karena 5 sekte besar dilindungi oleh formasi, Dev hanya bisa bergegas keluar dari arah pintu. Saat ini, Dev tidak punya waktu untuk menghancurkan formasi.
Hentikan mereka, Master Sekte yang memberi perintah, dan banyak biksu dari Sekte Tianyang berkumpul di sekitar Dev. Tapi saat biksu Sekte Tianyang menyerang Dev, sinar cahaya tiba-tiba menyelimuti dari atas kepala mereka, membentuk tirai cahaya, menjebak para biksu ini di dalamnya. Tuan Dev, cepat pergi. Ternyata Seng Busi telah tiba, dia mendengar suara tersebut dan menemukan bahwa orang-orang dari 5 sekte besar ingin menyerang Dev, jadi dia segera mengatur formasi untuk menghentikannya. Tidak mungkin menghentikan formasi Seng Busi untuk waktu yang lama, jadi Dev harus segera keluar dari markas 5 sekte besar. Dev tahu bahwa begitu dia pergi, tidak ada orang lain yang bisa meninggalkan 5 sekte utama. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Saat Dev hendak keluar dari 5 sekte besar, sekelompok orang lain menghalangi jalannya. Itu adalah pemimpin sekte Yue dari sekte Tianyu yang berdiri di depan Dev bersama murid-muridnya. Jelas sekali bahwa orang-orang ini tertarik dengan percandian aliansi iblis selama 100 tahun. Melihat sekte Tianyu di depannya, Dev merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dengan Huo Feng dan Ji Yun yang terluka, dia tidak dapat menembus penyumbatan sekte Tianyu apapun yang terjadi. Dalam benaknya, sosok Tuan Si terus terlintas di benaknya. Karena di dunia sekuler, tidak peduli bahaya apapun yang dihadapi Dev, pada akhirnya Tuan Si akan muncul tepat waktu. Tapi sekarang, Tuan Si mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Dev mengira Tuan Si sudah lama meninggal. Pada saat ini, di sebuah rumah besar jauh di pegunungan, Tuan Si sedang menulis sesuatu tiba-tiba, seolah dia punya perasaan, dia melihat ke atas dan melihat keluar jendela. Kemudian Tuan Si berjalan ke jendela dan melihat ke langit di luar, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tuan Si, aliansi penyegel iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan menggunakan transmisi suara ribuan mil. Siapapun yang dapat membunuh Dev akan menerima pemujaan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Sekarang ada banyak sekte dan keluarga yang siap membuat masalah. Dev juga terjebak di 5 sekte besar di wilayah selatan. Dia takut nyawanya dalam bahaya. Menurutmu apakah kita harus turun tangan? Seorang gadis dengan sosok anggun masuk dan bertanya pada Tuan Si. Di level berapa dia sekarang? Tuan Si bertanya, saya baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua. Kata gadis itu, alam kesengsaraan tingkat kedua. Tuan Si menghela nafas pelan, lambat, terlalu lambat. Meskipun kecepatan peningkatannya sudah jauh melebihi kecepatan orang lain, itu masih terlalu lambat. Jangan khawatir tentang dia, biarkan dia mengalami hidup dan mati sendiri. Ini mungkin berguna untuk budidayanya. Jangan biarkan dia berjalan terlalu lancar. Jika dia bahkan tidak bisa mengatasi aliansi penyegel iblis, bagaimana caranya? Bisakah dia menyelamatkan seluruh klan naga? Tuan Si, saya khawatir. Gadis itu ragu-ragu untuk berbicara. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Saya sudah melihat nasibnya. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan membiarkan gadis itu keluar. Setelah gadis itu keluar, mata Tuan Si berkilat khawatir. Dev, apakah tuntutan kami padamu terlalu tinggi? Aku tahu kamu pasti sangat lelah sekarang, tapi tidak ada cara lain. Siapa yang membuatmu memiliki darah naga emas paling murni yang mengalir di tubuhmu? Ini adalah misi dan takdirmu. Jangan salahkan kami karena kejam. Aku juga ingin membantumu dalam beberapa hal. Aku juga ingin kamu mencapai langit dan menjadi abadi dalam satu langkah. Tapi aku tidak bisa melakukan itu, karena banyak orang menunggumu menyelamatkan, menunggumu memecahkan misterinya. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa melindungimu. Aku hanya berharap kamu cepat tumbuh, cepat tumbuh. Tuan Si tampak tercengang dan bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Bab 3592, darah tidak bisa ditumpahkan dengan sia-sia. 5 sekte besar, Dev dan yang lainnya telah dikepung. Iblis San Guilao, Luo Shouhai, Bai Qian dan Seng Busi juga terluka satu demi satu. Orang-orang dari sekte Tianhai, sekte Tianyang, dan sekte Tianyu mengepung Dev dan yang lainnya, dengan keserakahan di mata semua orang. Lagi pula, percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun benar-benar terlalu menggoda. Haidafu, Master Sekte Yang, dan Master Sekte Yue saling memandang dan tersenyum. Meskipun pemimpin Sekte Luo mencegah mereka mengambil tindakan terhadap Dev, semua orang enggan berpisah dengan upeti 100 tahun dari aliansi iblis.
Mereka semua punya agenda masing-masing, dan sekarang mereka bersama. Di mata mereka, Dev sudah menjadi sepotong ikan di talenan, untuk disembelih sesuka hati. Apakah kamu akan bunuh diri, atau kamu akan membiarkan kami melakukannya sendiri? Haidafu memandang Dev dan bertanya dengan bercanda. Dev tidak berkata apa-apa, tapi cahaya dingin di matanya terus berkedip. Pada saat ini, Dev, semua bintang asli di ruang aslinya berkelap-kelip. Karena kematian tidak dapat dihindari, Dev berencana untuk mencobanya dan mengambil sebanyak yang dia bisa. Melihat Dev masih ingin melawan, Haidafu dan yang lainnya mencibir di wajah mereka. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Karena kamu tidak bunuh diri, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kalian semua akan mati. Setelah Haidafu selesai berbicara, aura dari tubuhnya keluar dengan hebat. Sekarang hantu Gunung Iblis Lao dan yang lainnya terluka parah, dan hanya Dev yang tersisa, tidak mampu menahan aura Haidafu. Sekte Master Hai, apakah kamu menutup telinga terhadap kata-kataku? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan dingin, diikuti oleh aura besar, yang secara langsung menekan aura amukan Haidafu. Saya melihat Master Sekte Luo datang bersama Master Sekte Chen dan orang-orangnya. Wajah Sekte Master Luo sangat jelek. Melihat pemimpin Sekte Luo, ekspresi Haidafu sedikit berubah. Pemimpin Sekte Luo, kamu tidak bisa menghentikan kami jika kamu tidak meremehkan dedikasi 100 tahun aliansi penyegel iblis, kan? Haidafu memandang Master Sekte Luo dan berkata, bagaimanapun, di belakang Haidafu adalah Master Sekte Yue dan Master Sekte yang 3 dari 5 sekte besar sekarang ingin membunuh Dev, jadi Haidafu memiliki kepercayaan diri. Kamu juga tidak bisa. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus membunuhku dulu. Sekte Master Luo berkata dengan ekspresi marah. Pemimpin Sekte Luo, apa hubungannya denganmu mengikuti anak ini? Mengapa kamu harus membantunya? Sekte Master yang bertanya dengan sangat tidak puas. Tidak masalah. Jika dia keluar dari 5 sekte besar kita, saya tidak akan peduli siapa yang membunuhnya, tapi dia tidak bisa dibunuh dalam 5 sekte besar kita. Saya tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi saya tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi di 5 sekte besar kita yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri kita sendiri. Nenek moyang kita mendirikan sekte tersebut untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan setan serta mempertahankan jalan. Meskipun lingkungan di dunia surga dan manusia saat ini seperti ini, setidaknya kita harus layak terhadap nenek moyang kita dan menjaga hati nurani kita yang terakhir, bukan? Kita tidak bisa membunuh orang begitu saja demi keuntungan kita sendiri. Dan aliansi penyegel iblis bukanlah hal yang baik. Apa yang telah dilakukan aliansi penyegel iblis selama bertahun-tahun? Aliansi ini melenyapkan para pembangkang dan menggunakan alasan membunuh iblis untuk terus mengembangkan kekuatannya sendiri. Apakah kamu lupa saat aliansi penyegel iblis juga ingin mencaplok kita? Master Sekte Luo meraung sekuat tenaga. Namun, Haidafu dan yang lainnya jelas tidak bisa mendengarkan. Lagi pula, penawaran 100 tahun dari aliansi penyegel iblis terlalu menggiurkan. Master Sekte Luo juga sepertinya melihat bahwa Haidafu dan yang lainnya tidak mau berhenti, jadi dia berkata kepada Dev, ajak temanmu dan pergi dulu. Dev melirik Master Sekte Luo, lalu memimpin semua orang untuk saling mendukung dan berjalan menuju pintu 5 sekte utama. Melihat ini, Haidafu dan yang lainnya ingin menghentikannya, tetapi dipaksa kembali oleh Master Sekte Luo, jangan paksa saya untuk membunuh satu sama lain. Jika Anda ingin mati, 5 sekte besar tidak perlu ada. Petik 2. Mata Haidafu dan yang lainnya dipenuhi amarah, tetapi mereka tidak pernah berani menghentikannya, mereka sangat takut pada pemimpin Sekte Luo. Dev memimpin Iblis San Gui Lao dan yang lainnya keluar dari markas 5 sekte besar. Kemudian dia melihat ke belakang. Di mata Dev, niat membunuh meningkat. Suatu hari, Dev akan kembali. Darah Ji-yun, Huo Feng dan yang lainnya tidak bisa ditumpahkan dengan sia-sia. Bab 3593, Perpustakaan Sumber Daya Berjalan. Sekte Master Hai, apa yang harus kita lakukan? Pemimpin sekte yang bertanya dengan suara rendah. Mau bagaimana lagi? Haidafu melirik Master Sekte Luo tidak jauh dari situ dengan ketakutan, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Namun, jauh di mata Haidafu, sudah ada ketidakpuasan yang kuat pada saat ini, retakan di 5 sekte besar telah muncul. Apakah kita hanya akan melihat Dev pergi?
Ini adalah penghormatan 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance. Sekte Master yang tidak mau menerimanya. Jangan khawatir, dia tidak bisa lari. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, biarkan orang lain yang melakukannya untuk kita. Lalu kita bisa berbagi manfaatnya. Setelah Haidafu selesai berbicara, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Berita bahwa Dev baru saja meninggalkan 5 sekte besar disebarkan oleh Haidafu. Saat ini, Dev, yang sedang dalam perjalanan, tidak tahu bahwa keberadaannya telah bocor. Tuan Dev, sebaiknya Anda pergi sendiri. Jangan khawatirkan kami untuk saat ini. Ayo berjalan perlahan, kata hantu gunung iblis kepada Dev. Mereka semua terluka dan bergerak sangat lambat. Dev mengambilnya pasti akan mempengaruhi kecepatan mereka. Jika mereka bertemu seseorang yang telah disembah oleh aliansi penyegel iblis serakah selama ratusan tahun, semuanya akan berakhir. Ya, Tuan Dev, sebaiknya Anda pergi dulu dan tinggalkan kami sendiri. Luo Shouhai juga berkata pada Dev. Oke, berhenti bicara, aku tidak akan meninggalkanmu. Gunung Tianmo ini berpenduduk jarang, jadi kamu tidak akan mudah bertemu orang lain. Begitu kita tiba di Fancheng, aku akan menyembuhkan lukamu. Dev tidak bisa pergi sendirian. Tepat setelah Dev memimpin kerumunan untuk jarak tertentu, tiba-tiba lusinan sosok mendekat dengan cepat dari satu sisi mereka. Ketika Dev dan yang lainnya melihat ini, mereka semua menjadi gugup. Tuan Dev, pergilah dulu, kalau tidak saya akan meledakkan diri dan menghentikan orang-orang ini. Ketika hantu gunung iblis melihat orang-orang ini datang langsung ke arah mereka, mereka tahu bahwa mereka datang dengan niat buruk. Sekarang mereka semua terluka parah, hanya Dev sendiri, bagaimana cara mengatasinya? Hantu tua, jangan terlalu pesimis. Mungkin orang-orang ini tidak mengincarku. Dev menghibur Tuan Iblis Sangui. Meskipun dia mengatakan ini, hati Dev juga sangat gugup. Segera, lusinan sosok sudah berdiri di depan Dev. Masing-masing orang ini memiliki wajah suram, dan tubuh mereka dikelilingi aura hitam. Sekilas Anda dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang kultivator iblis. Di depan orang-orang ini, ada 2 orang identik berjubah hitam, mereka jelas kembar. Keduanya memancarkan aura alam kesengsaraan tingkat 6. Huda, Huer, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah wilayah Gunung Tianmo. Luo Shouhai melihat orang itu datang, lalu melangkah maju dengan wajah dingin dan berkata, ternyata itu lembah Tuan Luo. Maaf, kami hanya mencari seseorang. Huda melangkah maju, mengangkat tangannya ke arah Luo Shouhai dan berkata, siapa yang kamu cari? Luo Shouhai bertanya. Huda kemudian mengarahkan pandangannya ke Dev dan berkata sambil tersenyum dingin, tentu saja aku mencarinya. Percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun adalah perpustakaan sumber daya berjalan. Luo Shouhai mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek, dia tidak menyangka orang-orang ini benar-benar ada di sini untuk Dev. Melihat ini, hantu gunung iblis Lao buru-buru melangkah maju dan berkata dengan nada meremehkan di matanya, apakah hanya kamu? Kamu tidak menunjukkan kebajikanmu sendiri dengan kencing di air seni. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini dan jangan membuatku marah. Dengan reputasi Demon Mountain Ghost Lao di kawasan Gunung Tianmo, tentu saja dia meremehkan orang-orang ini. Ternyata hantu tua itu juga ada di sini. Huda tertawa, seolah dia tidak takut pada hantu tua itu. Karena kamu mengenalku, kenapa kamu tidak cepat pergi dari sini? Apakah kamu ingin aku melakukan sesuatu? Demon Mountain Ghost Lao menahan nafasnya yang terganggu karena cedera dan berpura-pura tenang dan berkata, hantu tua, aku melihat ada yang salah dengan ekspresimu. Apakah kamu terluka? Dan itu tidak serius, kan? Berhentilah menunggu, karena aku berani datang. Apa menurutmu aku akan takut padamu? Huda berkata dengan ekspresi bercanda. Bab 3594 masih ingin bersaing dengan saya. Anda, hantu gunung iblis menjadi marah dan mengeluarkan seteguk darah. Melihat hantu gunung iblis bertingkah seperti itu, Huda tertawa keras dan berkata, kami di sini hanya untuk menangkap Dev hari ini. Jika yang lain tidak ingin mati, keluar saja dari sini. Kamu berani. Mata Luo Shouhai melebar karena marah. Luo Shouhai, berhentilah berpura-pura. Kamu juga terluka parah. Aku bisa menamparmu sampai mati sekarang. Huda berkata sambil tersenyum dingin. Luo Shouhai gemetar karena marah,
tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jelas sekali, luka mereka diwariskan kepada orang-orang ini oleh 5 sekte besar. Kalian ikan bau dan udang busuk, ingin menangkapku. Apakah kalian layak? Dev maju selangkah, dengan niat membunuh muncul di matanya. Ketika dia berada di 5 sekte besar, Dev sudah sangat frustrasi, dan energi haus darah di hatinya terus melonjak. Sekarang orang-orang ini telah melompat keluar, dan mereka bahkan belum berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Dev bisa saja melampiaskannya pada mereka. Kamu, biksu kelas 2 di alam kesengsaraan, berani berbicara begitu berani. Huda mendengus dingin. Saudaraku, jangan gegabah. Kamu telah lupa apa yang dikatakan Master Sekte Hai kepada kami. Meskipun orang ini hanya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua, kekuatan ledakannya tidak kalah dengan kamu dan aku. Kita berdua harus bekerja sama untuk menangkapnya, dan kemudian pergi mencari aliansi penyegel iblis dengan imbalan ibadah 100 tahun. Huer mengingatkan Huda. Oke, ayo kita lakukan bersama. Huda mengangguk, lalu menamparnya dengan telapak tangan. Dalam sekejap, awan gelap menutupi langit dan matahari, dan semburan energi hitam keluar dari tangan Huda, berubah menjadi ular piton hitam dan langsung menuju ke Dev. Pada saat yang sama, Huer juga mengambil tindakan, dan energi hitam di tubuhnya bersinar dengan cahaya, berubah menjadi ribuan guntur dan kilat dan langsung menuju ke Dev. Kedua orang itu bergabung untuk menyerang Dev, dan mereka bekerja sama dengan sangat baik. Ketika Huo Feng dan yang lainnya melihat ini, mereka semua mengeluarkan keringat dingin untuk Dev. Namun, mereka semua sekarang terluka parah dan tidak dapat membantu sama sekali. Mereka hanya bisa berdoa untuk Dev. Adapun Dev Ping, menghadapi serangan simultan dari kedua pria itu, tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya, sebaliknya, niat membunuhnya semakin kuat. Dev memegang pedang pembunuh naga, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, dengan kilatan tubuhnya, dia menghindari serangan Huda, dan kemudian dengan tebasan biasa dari pedang pembunuh naga, 10.000 sinar kecemerlangan Huer langsung dipotong-potong. Segera setelah itu, pedang pembunuh naga milik Dev ditutupi dengan guntur dan kilat, dengan suara yang memekakkan telinga, Dev mengarahkan pedang pembunuh naga ke arah langit. Beberapa sambaran petir dan kilat jatuh dari bawah awan hitam yang menutupi langit, langsung menuju Huer. Tidak sopan datang dan tidak membalas. Sejak Huer menyerangnya dengan cahaya dan listrik, Dev juga melawan. Saya tidak menyangka bahwa Anda, seorang biksu kelas 2 di alam kesengsaraan, juga dapat memahami asal mula guntur dan kilat. Anda benar-benar memiliki bakat. Setelah Huer selesai berbicara, guntur dan kilat tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan dia langsung menggunakan guntur dan kilat untuk membentuk perisai, menghalangi serangan guntur dan kilat Dev. Kamu benar-benar memahami asal mula guntur dan kilat. Dev sedikit mengernyit dan berkata dengan heran. Hahaha, kekuatan guntur dan kilat asliku jauh lebih kuat dari milikmu, dan aku juga bisa langsung berubah menjadi guntur dan kilat. Kamu, yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua, ingin bersaing denganku. Sungguh angan-angan. Huer mengangkat sudut mulutnya, lalu mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan guntur serta kilat di sekitarnya langsung mengembun menjadi tombak. Pada pedang pembunuh naga Dev, kekuatan guntur dan kilat terus berkembang, dan kekuatan guntur dan kilat terus-menerus bertabrakan. Telapak tangan Huda menggerakkan awan hitam di langit, dan awan hitam itu berubah menjadi ular piton raksasa, terus mengaum. Dev memandang kedua bersaudara Huda dan Huer, tanpa sedikit pun rasa panik di matanya. Meskipun Huer juga memahami asal mula guntur dan kilat, dibandingkan dengan Dev, dia hanyalah kerdil. Ruang asal Dev adalah bintang-bintang di alam semesta, sebuah bintang asal guntur dan kilat mungkin lebih besar dari ruang asal Huer. Jika Huer tahu bahwa ruang asal Dev adalah bintang-bintang di alam semesta, dia mungkin tidak akan sombong. Bab 3595 cobalah. Terlebih lagi, Dev tidak hanya memiliki asal mula guntur dan kilat, dia juga dapat sepenuhnya mengintegrasikan asal-usul lainnya untuk membuat asal mula guntur dan kilat lebih ofensif. Mengenai metode Huda, Dev bahkan lebih menghina. Dengan perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, mustahil bagi Huda untuk menyakiti Dev. Hanya saja hantu gunung iblis Lao dan yang lainnya tidak mengetahui situasinya dan masih mengkhawatirkan Dev.
Dev bertarung melawan dua bersaudara, Huda dan Huer, sendirian. Setelah bertarung lebih dari selusin gerakan, mereka tidak dirugikan. Pada saat ini, baik Huda dan Huer sedikit cemas, dan keringat dingin muncul di dahi semua orang. Dua biksu dari alam kesengsaraan tingkat 6 tidak dapat berbuat apa-apa terhadap biksu tingkat kedua dari alam kesengsaraan, ini terlalu memalukan. Keduanya bergabung dan masih tidak bisa mengalahkan Dev, yang di luar dugaan mereka. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul di mata Dev, dan kemudian cambuk ajaib muncul di tangannya. Kemudian cambuk dicambuk ke arah Huda. Cambuk iblis itu masih membawa api yang ekstrim, yang mengejutkan Huda, tubuhnya dengan cepat menyapu ke belakang, dan cambuk itu melewati dada Huda, dan dia hampir mengenainya. Meski tidak mengenai sasaran, aura cambuk ajaib membuat Huda merasa linglung untuk beberapa saat. Tepat ketika Huda dalam keadaan linglung, Dev menebas Huer dengan pedangnya. Sebuah cambuk dan pedang, Dev sebenarnya bisa menggunakannya secara bersamaan. Huer mendengus dingin ketika dia melihat ini, dan kemudian melambaikan tombak petir di tangannya, langsung mengeluarkan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, guntur itu membombardir Dev. Dan di atas tombak Huer, guntur dan kilat masih membombardir. Setiap guntur dan kilat membawa kekuatan yang menakjubkan, dan lubang hitam dengan ukuran berbeda terkoyak oleh ribuan guntur dan kilat ini. Ketika Dev melihat ini, bola guntur dan kilat terbentuk tepat di sekitar tubuhnya, dan kemudian dia bergegas menuju Huer tanpa mengelak. Kamu masih ingin membandingkan kekuatan guntur dan kilat denganku, itu seperti memukul telur dengan batu. Melihat Dev benar-benar menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk bertarung dengannya, mata Huer penuh dengan penghinaan. Asal-usul guntur dan kilat adalah keahlian istimewanya, tidak semua orang bisa memahami hal semacam ini. Ribuan guntur dan kilat membentuk sangkar besar di kehampaan, menutupi Dev di dalamnya, dan kemudian terus menekannya. Sangkar guntur dan kilat menjadi semakin kecil, dan akhirnya mengikat Dev dengan erat. Ledakan. Saat sangkar guntur dan kilat ditutup, terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Semburan asap putih membubung, dan sosok Dev menghilang dalam guntur dan kilat. Hahaha, dengan kemampuan kecil ini, aku berani melawan. Tapi tubuh fisik ini semuanya tidak berubah. Aku harus menjelaskannya kepada Demon Ceiling Alliance. Huer mengira Dev langsung dimusnahkan oleh kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan. Huer, hati-hati. Saat Huer terlihat bangga, Hu tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, Huer merasakan aura menakutkan datang dari atas kepalanya. Huer dengan cepat melihat ke atas dan menemukan Dev, diselimuti guntur dan kilat, sedang menatapnya. Kamu benar-benar melarikan diri. Huer terkejut, lalu dia mengarahkan tombak petir di tangannya dari tombak itu, kekuatan guntur dan kilat setebal ember menghantam Dev secara langsung. Namun, Dev tidak menghindar, tetapi membiarkan kekuatan guntur dan kilat menghantamnya. Guntur dan kilat di sekitar Dev terjerat dengan guntur dan kilat Huer. Segera, Huer terkejut saat mengetahui bahwa sumber petir di tubuhnya diserap. Dengan cepat, apakah kamu benar-benar menyerap kekuatan asliku? Wajah Huer penuh kejutan. Apa, tidak bisakah kamu menghisapnya? Dev bertanya dengan mata dingin. Tahukah kamu bahwa ruang asliku adalah sebuah danau, dan kamu masih ingin menyerap kekuatan asliku, yang akan langsung meledakkan tubuhmu? Huer tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, ada ruang sumber yang sangat besar yang menyimpan banyak sumber petir. Dev ingin menyerap semuanya. Itu hanya lamunan. Bersambung.